Oke, oi. Jadi entah kenapa para wibu sepuh itu kalau ditanyain rekomendasi anime, jawabannya itu bangkai bener lah pokoknya. Contoh aja gini, kalau misalkan ditanyain rekomendasi anime kayak ceritanya ringan, romance, itu jawabannya biasanya Boku no Pico. Kalau enggak itu Sora yang ini nih. Katanya kalau ditanyain cerita tentang apa, katanya itu cerita tentang kakak yang terlalu sayang sama adiknya. Bangkai bener. Kalau misalkan ditanyain rekomendasi anime action sama romance, itu jawabannya Rudo of Healer. Ini padahal kadang yang tanya itu orang-orang kayak saya gitu, orang-orang yang normal, pengen nonton anime yang udah jelas normal lah. Bangkai bener. Makanya itu sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari salah satu anime yang ceritanya itu ringan dan gampang lah ya. Judulnya itu One Punch Man. Jadi karena dari tadi udah banyak bacot juga, langsung aja lah ya ke alur filmnya. Film dimulai dengan kondisi kota yang benar-benar tenang dan gak ada keributan gitu ya, gak kayak di negeri ini. Tiba-tiba kotanya itu diserang sama monster. Nama monsternya itu Posimen. Katanya dia itu terbentuk gara-gara ulah manusia sendiri, manusia yang sering membuat polusi di bumi kita ini. Dia nyerang kota pakai kekuatannya, sampai gedung sama rumah di sana itu ya rata sama tanah. Di lain tempat, tepatnya itu di kantor para asosiasi pahlawan, sebuah organisasi yang menaungi atau gampangnya itu organisasi yang ngurusin para pahlawan lah ya. Mereka ini lagi panik, soalnya pahlawan yang disuruh ngalahin Posimen ini itu malah KO duluan. Pindah lagi ke tempat lain. Di sini ada orang botak ini nih, dia ini lagi ngeliat berita di TV. Abis ngeliat berita itu, dia itu mutusin buat pakai kostumnya dan langsung OTW tuh ke tempat Posimen tadi. Nama si botak ini tuh Saitama. Di tempat Posimen, dia itu mau ngebunuh anak kecil ini nih. Tapi waktu mau dibunuh, anak ini malah diselamatin sama Saitama. Dia ini ya akhirnya sampai di sana. Posimen yang lihat itu langsung tanya, "Siapa kamu?" Saitama ngejawab kalau dia ini orang yang pengen jadi pahlawan cuman karena hobi. Posimen yang lihat muka Saitama itu terlalu ngeselin gitu ya. Lihat aja mukanya, muka-muka orang yang pengen ditonjok sih kayaknya. Itu langsung berubah buat ngebunuh Saitama. Tapi belum juga selesai, Saitama itu malah mukul Posimen dan ya cukup dengan satu pukulan hancur gitu, kalah, KO. Dan ini jadi alasan kenapa anime ini judulnya One Punch Man atau manusia satu pukulan, karena memang satu pukulan KO. Habis itu kita itu akan ngeliat masa lalu si Saitama ini nih, waktu dia itu baru mau jadi pahlawan dan jadi pengangguran profesional gitu. Waktu itu juga Saitama itu masih punya rambut ya. Jadi ceritanya waktu itu Saitama itu lagi jalan-jalan. Tiba-tiba ada monster yang mau nyerang anak kecil yang mukanya kayak ada bijinya ini. Dagu apa biji sih ini? Ini tolong yang gambar dikondisikan ini ya. Atau gimana ini? Oke lanjut lah ya, nggak bener ini. Habis itu Saitama ngelawan monster ini habis-habisan tuh, setengah mati gitu ya. Dan dia itu ngelawannya pakai tangan kosong dan pakai dasi ini. Dan akhirnya ya dia berhasil menang. Gara-gara kejadian ini, dia itu pengen jadi pahlawan karena ngerasain kesenangan gitu dengan ngelakuin hal ini. Balik lagi ke Saitama yang sekarang itu udah jadi OP dan botak juga ya. Sekarang dia itu lagi belanja di swalayan. Waktu dia mau bayar belanjaannya, tiba-tiba semua orang itu malah hilang gitu. Terus atap bangunannya juga malah ikut hilang. Ternyata kota ini itu lagi diserang sama raksasa ini nih. Raksasa ini itu awalnya dari manusia yang pengen jadi manusia terkuat di bumi ini, tapi dia itu maunya pakai jalan pintas. Dia itu ya nggak pengen usaha terlalu keras. Dia minum serum yang dibuat sama kakaknya, seorang ilmuwan gila, dan ya itu ngubah dia jadi raksasa kayak sekarang. Habis berubah jadi raksasa, dia itu ngerasa kalau dia itu jadi manusia terkuat dan mungkin dia itu ngerasa bisa menguasai dunia ini. Ternyata entah gimana Saitama itu udah nyampe tuh di pundak raksasa ini. Habis itu raksasa ini nepuk pundaknya, tapi ya entah kenapa gitu ya, mungkin masih mabok atau gara-gara efek serumnya yang dia tepuk itu malah kakaknya, dan dia jelas gitu kan kayak namuk ditepuk ya udah jelas mati lah. Raksasa ini nyadar kalau yang ditepuk itu kakaknya dan langsung ngamuk. Dia langsung megang Saitama tuh.
Di sini bukannya takut, Saitama itu malah seneng dan senyum-senyum gak jelas gitu. Habis itu Saitama itu langsung dibanting dan dipukulin habis-habisan. Tanahnya aja sampai jebol gini nih. Tiba-tiba Saitama itu lompat dan keluar dari lubang itu, dan ya udah sama kayak tadi, cukup dengan satu pukulan raksasa ini ya langsung tumbang, dan ya udah nggak ada pertarungan epiknya gitu. Sangat simpel lah animenya. Habis itu Saitama itu ya balik lagi ke rumahnya. Ternyata walaupun dia itu udah jadi OP, hal ini malah ngebuat dia itu ya jadi kehilangan sisi kemanusiaannya gitu. Dia itu udah nggak ngerasain apapun lagi, perasaan seneng, iri, benci, dengki, sombong, dan perasaan apapun lainnya gitu. Bahkan perasaan kayak awal-awal dia ngelawan monster, perasaan seneng waktu gelut sama monster, itu udah bener-bener hilang dan ya nggak ada lagi gitu. Ini ngebuat dia itu sedih dan ya kayak kurang aja lah feelnya. Bayangin aja kalian udah keseringan main ML dan udah bosen gitu ya. Mirip-mirip kayak gitulah. Atau kalian itu udah rewatch anime yang sampai kalian ngerasa di titik udah bosen nontonnya. Oke, lanjut lah ya. Habis itu ya dia pulang ke rumah, bebersih, dan habis itu tidur. Besoknya waktu baru bangun tidur, tiba-tiba dia itu diserang sama para monster. Katanya mereka itu dari bawah tanah dan pengen nguasain daratan lah ya. Di sini para monster itu ya benar-benar kuat dan bisa ngimbangin kekuatan Saitama. Gak cukup dengan satu pukulan ya kan, biasanya satu pukulan langsung tumbang. Ini benar-benar bisa ngimbangin Saitama lah, dan pertarungannya itu ya benar-benar epic lah. Saitama aja sampai berdarah, dan kalau kalian udah nonton animenya pasti tahu. Jarang benar kan ngeliat Saitama itu terluka. Oke, lanjut. Waktu lagi semangat-semangatnya buat gelut, last bossnya aja baru muncul gitu. Tiba-tiba dia itu malah bangun, dan ternyata semua itu ya cuman mimpi dan mungkin keinginan terdalam Saitama gitu ya. Tiba-tiba sama kayak mimpinya, para monster dari bawah tanah itu tiba-tiba nyerang kota. Tapi ya waktu dilawan, diajakin gelut gitu, ternyata yang sama itu cuman asal usulnya dan kekuatannya itu ya nggak ada. Dan ini ngebuat Saitama ya kecewa lah ya. Bayangin aja waktu anime Solo Leveling itu masih ya bisa dibilang awal-awal baru trailer lah ya. Kalian udah senang-senang waktu tayang, ternyata ampas bener lah ya animenya. Gak sesuai ekspektasi lah pokoknya. Jadi ya udah habis di sini episode satunya. Dan sebenarnya kalau bagi saya pribadi, anime ini cocok buat orang yang sering bilang butuh anime dengan MC overpower. Karena anime ini ya MC-nya memang benar-benar overpower gitu kan. Dia ini kebal, cukup dengan satu pukulan musuh langsung tumbang, dan ya udah sih ya. Makanya itu anime ini cocok lah buat orang-orang yang baru awal-awal nonton anime. Jadi ya udah lah ya. Di sini juga cuman durasinya segini, jadi dah. Lupa dimatiin lagi, dan ya ulangi lagi dah. Jadi durasi animenya cuma segini, jadi ya udah lah ya. Dah.